Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Alifaza Maulani. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear menentukan titik equilibrium pada saat terjadinya dumping elektronik dari Tiongkok. Yang pertama adalah latar belakang. Titik keseimbangan atau equilibrium dalam ekonomi adalah suatu kondisi di mana penawaran dan permintaan suatu barang atau jasa berada dalam keadaan seimbang. Artinya, tidak ada tekanan untuk perubahan harga atau jumlah barang yang diperdagangkan. Dalam konteks dumping elektronik, titik keseimbangan ini sangat penting karena dapat memberikan gambaran tentang bagaimana harga dan jumlah barang impor dapat mempengaruhi pasar domestik. SPL dapat digunakan untuk menghitung titik keseimbangan ini dengan memperhatikan variabel-variabel yang terlibat seperti harga barang impor, harga barang lokal, jumlah barang yang tersedia, serta faktor-faktor eksternal lainnya. Dinamika pasar yang dihadapi dalam kasus dumping elektronik ini melibatkan sejumlah faktor yang mempengaruhi pasar, seperti kebijakan impor, pengaruh harga barang luar negeri, serta kemampuan industri lokal untuk bersaing. Ketidakseimbangan pasar seringkali muncul ketika terdapat disparitas yang besar antara harga barang impor dengan harga barang lokal, yang dapat mengurangi daya beli masyarakat serta merugikan produsen dalam negeri. Selanjutnya, poin kedua, permasalahan. A. Bagaimana membentuk sistem persamaan linear untuk menyelesaikan masalah dumping barang elektronik di Indonesia. B. Bagaimana menentukan titik keseimbangan equilibrium dalam konteks dumping barang elektronik di Indonesia. C. Bagaimana memastikan keseimbangan antara persediaan dan permintaan barang pada titik keseimbangan. D. Apa saja faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan titik keseimbangan pada kasus dumping barang elektronik di Indonesia. Dan E. Apa keterbatasan dari model SPL dalam menentukan titik keseimbangan pada kasus dumping barang elektronik di Indonesia. Selanjutnya, poin ketiga yaitu teori. Penelitian ini memanfaatkan konsep sistem persamaan linear atau SPL untuk menganalisis masalah ekonomi terkait dengan praktik dumping barang elektronik dari Tiongkok di Indonesia. Yang pertama, sistem persamaan linear atau SPL. Sistem persamaan linear atau SPL adalah sekumpulan persamaan yang memiliki bentuk linear, yaitu hubungan antara variabel yang tidak memiliki pangkat lebih tinggi dari satu. Dalam konteks ekonomi, SPL digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan banyak faktor yang saling berinteraksi, seperti harga, jumlah barang yang diperdagangkan, biaya, dan permintaan pasar. Secara matematis, SPL dapat dituliskan dalam bentuk seperti di atas, di mana X1, X2, sampai Xn adalah variabel yang ingin dicari adalah koefisien-koefisien yang merepresentasikan hubungan antar variabel, dan B1, B2, sampai dengan Bm adalah nilai yang dipengaruhi oleh variabel lain. SPL ini akan digunakan untuk memodelkan hubungan antara berbagai variabel yang memengaruhi pasar elektronik di Indonesia, seperti harga barang impor, biaya penyimpanan, permintaan pasar, dan kapasitas gudang. Yang kedua, titik keseimbangan equilibrium dalam ekonomi. Titik keseimbangan dalam ekonomi adalah suatu kondisi di mana pasokan suatu barang atau jasa sama dengan permintaan, sehingga tidak ada tekanan untuk perubahan harga atau jumlah barang yang diperdagangkan. Dalam konteks dumping elektronik, titik keseimbangan ini akan menggambarkan harga dan jumlah barang yang dapat diterima oleh pasar domestik, mengingat adanya barang impor dengan harga barang yang lebih murah. Praktik dumping ini juga dapat merusak keseimbangan pasar jika jumlah barang yang diimpor lebih besar daripada kapasitas pasar untuk menyerapnya, sehingga harga barang lokal menjadi tidak kompetitif dan industri domestik terdampak. Selanjutnya, poin ketiga yaitu penimbunan barang dan dampaknya terhadap titik keseimbangan. Penimbunan barang adalah praktik menyimpan barang dalam jumlah besar dengan tujuan memengaruhi ketersediaan dan harga barang di pasar. Dalam konteks dumping elektronik, penimbunan ini dilakukan oleh importir yang membeli barang elektronik dari luar negeri dengan harga murah, kemudian menahan barang-barang tersebut di gudang untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi atau menunggu kondisi pasar yang lebih menguntungkan. Praktik ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan pasar yang berdampak pada harga dan ketersediaan barang. Selanjutnya, poin keempat yaitu faktor eksternal yang mengaruhi titik keseimbangan. Dalam menentukan titik keseimbangan dalam konteks dumping barang elektronik, faktor eksternal seperti fluktuasi harga bahan baku, kebijakan perdagangan internasional, perubahan nilai tukar mata uang, dan bencana alam harus dipertimbangkan. Model SPL harus dapat mengakomodasi faktor-faktor eksternal ini untuk menghasilkan titik keseimbangan yang lebih realistis. Yang kelima, keterbatasan sistem persamaan linear dalam menentukan titik keseimbangan. Meskipun SPL dapat memberikan solusi yang efisien untuk masalah yang melibatkan hubungan antar banyak variabel, model ini juga memiliki keterbatasan, terutama ketika menghadapi ketidakpastian pasar atau perubahan kebijakan yang tidak dapat diprediksi dengan tepat.
Untuk mengatasi keterbatasan ini, model SPL harus dilengkapi dengan pendekatan yang lebih dinamis dan adaptif seperti penggunaan model simulasi atau model berbasis agen base yang memungkinkan analisis terhadap ketidakpastian dan perubahan yang lebih kompleks. Dengan mempertimbangkan teori-teori ini, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model matematika menggunakan SPL yang dapat digunakan untuk menganalisis titik keseimbangan pasar dalam konteks dumping elektronik dan praktik penimbunan barang, serta memberikan solusi untuk mengelola pasokan dan permintaan barang secara lebih efektif. Sekian pemaparan materi bab 1 dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas hasil penggalian data kualitatif dan kuantitatif yang menjadi dasar untuk menganalisis dampak dumping elektronik dari Tiongkok terhadap pasar lokal. Data kualitatif berupa wawancara dan observasi memberikan wawasan mengenai dampak langsung di lapangan. Sedangkan data kuantitatif menggambarkan perubahan harga, permintaan, penawaran, dan persediaan barang sebelum dan sesudah dumping. Data kualitatif hasil wawancara. Hasil wawancara kami dengan Bapak Muhammad Robi, pemilik toko elektronik Sampang, memberikan informasi penting terkait dampak dumping. Beliau menyatakan bahwa barang impor dari Tiongkok memiliki harga yang sangat murah, sehingga sulit bagi pedagang lokal untuk bersaing. Namun, kualitas barang impor ini seringkali lebih rendah, namun tetap menarik konsumen karena harganya. Praktik penimbunan barang oleh distributor juga menjadi masalah, karena mempengaruhi keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Hal ini menunjukkan bahwa dumping tidak hanya menekan produsen lokal, tetapi juga menciptakan tantangan bagi pedagang dalam mengatur stok dan strategi penjualan. Selanjutnya, data kuantitatif penurunan harga. Dumping elektronik menyebabkan penurunan harga yang signifikan. Misalnya, harga televisi 32 inch turun dari 3.500.000 menjadi 2 juta, dan smartphone dari 2 juta menjadi 1.500.000. Penurunan harga ini mempengaruhi daya beli konsumen karena barang impor menjadi lebih menarik dibandingkan barang lokal, meskipun kualitasnya lebih rendah. Hal ini menciptakan tekanan besar pada produsen lokal untuk menurunkan harga atau meningkatkan kualitas barang mereka agar tetap kompetitif. Selanjutnya, data kuantitatif permintaan dan penawaran. Setelah dumping, permintaan barang meningkat tajam. Sebagai contoh, pada bulan Januari permintaan hanya 200 unit, namun pada bulan Mei permintaan meningkat hingga 400 unit. Penawaran barang juga meningkat, tetapi tidak selalu seimbang dengan permintaan. Misalnya, pada bulan Mei, penawaran mencapai 380 unit, sedangkan di bawah permintaan 400 unit. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa meskipun pasar menerima lebih banyak barang, masih ada risiko kelebihan permintaan yang tidak terpenuhi atau penimbunan barang. Data kuantitatif persediaan barang. Dumping juga memengaruhi persediaan barang. Sebelum dumping, stok televisi hanya 50 unit. Setelah dumping, stok meningkat menjadi 80 unit. Smartphone bahkan meningkat dari 60 unit menjadi 120 unit. Peningkatan stok menunjukkan adanya penimbunan barang untuk mengantisipasi fluktuasi harga atau lonjakan permintaan. Namun, jika barang yang ditimbun tidak laku dalam waktu lama, ini bisa menyebabkan kerugian finansial bagi distributor atau pedagang. Dari data kualitatif dan kuantitatif, dapat disimpulkan bahwa dumping elektronik dari Tiongkok menciptakan tantangan besar bagi pasar lokal. Harga murah meningkatkan permintaan, namun praktik penimbunan barang mengganggu keseimbangan pasar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paparan data. Dalam bagian ini akan dijelaskan bagaimana data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh diolah untuk membangun sistem persamaan linear yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah dumping barang elektronik dari Tiongkok dan menemukan titik keseimbangan equilibrium dalam pasar lokal. Jadi, proses ini melibatkan penyusunan persamaan penawaran dan permintaan, serta analisis perhitungan untuk menemukan titik di mana pasokan dan permintaan berada dalam keseimbangan. Poin pertama yaitu menyusun persamaan penawaran dan permintaan.
Untuk membangun sistem persamaan linear, kita perlu terlebih dahulu untuk menyusun persamaan penawaran dan permintaan barang berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Nah, di sini ada persamaan permintaan atau demand equation. Persamaan permintaan mengacu pada hubungan antara jumlah barang yang diminta oleh konsumen dengan harga barang tersebut. Berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh dari observasi permintaan barang, kita dapat menyusun persamaan permintaan untuk setiap jenis barang elektronik yang diperdagangkan di toko elektronik. Baik, langsung saja ke cara perhitungannya. Paparan datanya contohnya persamaan permintaan. Misalnya untuk televisi 32 inci, harga sebelum dan sesudah dumping itu berubah. Nah, sebelum dumping itu ada 3.500.000, sesudah dumping kita mendapatkan 2 juta. Yang memengaruhi permintaan barang tersebut dapat diasumsikan bahwa permintaan bergantung pada harga melalui hubungan linear yang dapat dituliskan seperti ini. Berdasarkan data, kita dapat menentukan nilai A dan B menggunakan metode regresi linear atau perhitungan sederhana dengan menggunakan dua titik data yang ada. Sebagai contoh, untuk televisi 32 inci, kita dapat menggunakan harga barang sebelum dan sesudah dumping dan jumlah permintaan yang tercatat. Seperti ini contohnya, permintaan atau unit ada 200 dengan harga Rp3.500.000 dan permintaan atau unit yang kedua ada 320 dengan harga Rp2.000. Dengan menggunakan dua titik data ini, kita dapat menghitung B dan A. Seperti ini contohnya, kita masukkan permintaan atau unit di sini dan kita bagi dengan harga yang sudah setelah dan sesudah dumping, lalu kita jumlah, dan ini yang kita dapatkan hasilnya untuk koefisien permintaan terhadap harga. Selanjutnya yang intercept atau jumlah permintaan harga 0, kita masukkan lagi permintaan atau unit yang sudah tertera ini, harga sesudah dumping, lalu kita jumlah lagi dari hasil koefisien permintaan terhadap harga dan kita mendapatkan hasil yaitu 336. Maka persamaan permintaan untuk televisi 32 inci adalah ini. Selanjutnya ada persamaan penawaran. Nah, persamaan penawaran menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang tersedia di pasar dengan harga barang. Jadi penawaran barang dipengaruhi oleh harga jual dan jumlah barang yang ingin dijual oleh produsen atau pedagang. Langsung saja pada contohnya. Baik, selanjutnya tentang persamaan penawaran. Nah, di sini berdasarkan data kuantitatif tentang penawaran barang yang tercatat di toko elektronik, kita dapat membangun persamaan penawaran sebagai fungsi dari harga atau P. Nah, jadi sebagai contoh untuk televisi 32 inci kita dapat menggunakan data seperti berikut. Seperti yang persamaan permintaan, ini sama cara menghitungnya, dan ini sudah selesai, kita dapatkan ini dan ini. Maka persamaan penawaran untuk televisi 32 inci, karena yang dicari penawaran, jadi simbolnya S, dan ini yang kita dapatkan. Baik, poin yang kedua adalah menentukan titik keseimbangan atau equilibrium point. Titik keseimbangan equilibrium adalah titik di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dengan kata lain, titik keseimbangan tercapai ketika persamaan permintaan dan penawaran saling berpotongan. Dan mari kita langsung saja pada contohnya untuk membuktikan. Baik, di sini selanjutnya menentukan titik keseimbangan atau equilibrium point. Nah, di sini untuk menentukan titik keseimbangan kita dapat menyamakan persamaan permintaan dan penawaran. Nah, di sini adalah hasil dari persamaan permintaan dan di sini adalah hasil persamaan dari penawaran. Menyelesaikan persamaan ini yaitu dengan cara seperti ini. Karena ini pindah ruas, jadi berubah dan mendapatkan hasil 2.200.000 untuk P. Nah, selanjutnya dengan harga keseimbangan 2.200.000 kita dapat mengganti nilai P ini ke dalam persamaan permintaan atau penawaran untuk mencari jumlah barang yang diminta dan ditawarkan pada titik keseimbangan.
Nah, di pertama ini menggunakan persamaan permintaan. Jadi kita masukkan angka-angka yang sudah tadi kita dapatkan, yaitu hasil dari persamaan permintaan, dan kita kalikan dengan hasil dari P, yaitu 2.200.000, dan kita ketemu dengan 160. Selanjutnya menggunakan persamaan penawaran, sama seperti persamaan permintaan, dan yang kita dapatkan adalah 160. Jadi pada harga keseimbangan 2.200.000, jumlah barang yang diminta dan ditawarkan adalah 160 unit, yang menunjukkan bahwa pasar berada dalam titik keseimbangan pada titik ini. Selanjutnya, poin ketiga yaitu analisis keseimbangan pasar. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, titik keseimbangan pasar terjadi pada harga 2.200.000 dengan jumlah barang 160 unit. Ini berarti setelah fenomena dumping, harga barang elektronik di pasar lokal turun dan permintaan barang elektronik meningkat. Jadi pada titik ini jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga tidak ada kelangkaan atau kelebihan barang di pasar. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak keseimbangan ini dapat berubah seiring dengan perubahan faktor eksternal seperti fluktuasi harga, perubahan kebijakan perdagangan, atau bencana alam yang dapat mempengaruhi harga dan pasokan barang. Baik, kesimpulannya dari pemaparan data ini yaitu pembangunan sistem persamaan linear untuk menentukan titik keseimbangan dalam pasar barang elektronik menunjukkan bahwa harga yang lebih rendah akibat dumping barang dari Tiongkok dapat meningkatkan permintaan barang elektronik, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasar jika penawaran barang tidak dapat mengimbangi permintaan yang meningkat. Jadi, model ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sistem persamaan linear dapat digunakan untuk menganalisis dinamika pasar dan menemukan titik keseimbangan yang optimal. Baik, saya Meilina Fitri Holisa, saya akan menjelaskan tentang pemaparan data. Pada bagian ini, saya Aditya Zamroni akan membahas analisis data dari penelitian kami, khususnya bagaimana fenomena dumping elektronik di Tiongkok mengalami keseimbangan pasar lokal. Poin utama yang harus disampaikan, fenomena dumping elektronik menyebabkan harga barang impor turun drastis. Hal ini meningkatkan permintaan barang impor, tapi juga mempersulit produsen lokal bersaing. Yang kedua, peran SPL. Dengan menggunakan sistem persamaan linear atau SPL, kami dapat menentukan titik keseimbangan pasar. Dalam kasus ini, keseimbangan terjadi ketika harga Rp2.200.000 dengan jumlah barang 160 unit. 3. Faktor eksternal. Faktor-faktor seperti kebijakan impor, fluktuasi nilai tukar, dan penimbunan barang oleh distributor juga mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang keempat, keterbatasan SPL. SPL tidak dapat menangkap perubahan kebijakan yang tiba-tiba atau faktor eksternal yang kompleks, sehingga perlu pendekatan tambahan atau hasil yang lebih akurat. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun SPL membantu memahami dinamika pasar, perlu pendekatan lebih komprehensif untuk menangani tantangan yang lebih kompleks. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini dan memberikan beberapa saran berdasarkan hasil analisis. Kesimpulannya, yang pertama, dumping elektronik dari Tiongkok menyebabkan harga barang impor turun secara signifikan sehingga memengaruhi daya saing barang lokal. Yang kedua, titik keseimbangan pasar berhasil dihitung menggunakan SPL dengan contoh televisi 32 inch yang mencapai keseimbangan pada harga Rp2.200.000 dengan 160 unit barang. Yang ketiga, praktek penimbunan barang oleh distributor menciptakan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan dalam jangka pendek. Yang keempat, SPL efektif untuk menentukan keseimbangan barang, tetapi kurang mampu menangkap faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar dan perubahan kebijakan. Saran yang dapat kami sampaikan dari analisis ini, yang pertama, optimalisasi SPL. Model ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memasukkan variabel eksternal seperti kebijakan impor dan biaya distribusi. Yang kedua, analisis faktor eksternal. Menggunakan pendekatan simulasi untuk memahami dampak fluktuasi harga global dan perubahan kebijakan.